Para hadirin rahimakumullah, menginjak cara seterusnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Menteri kita, Menko Polhukam, yang beliau datang jauh dari Jakarta untuk hadir di tengah majelis haul kita hari ini, yang akan langsung disampaikan oleh beliaunya Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahudah wa ba'dah. Yang sangat kita hormati Kiai Haji Idris Hamid, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan. Kemudian Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi, Habib Muhsin bin Ja'far Al-Haddad, Habib Zain bin Hasan Baharun, Kiai Haji Abdul Qadir bin Ahmad Sahal, Kiai Haji Hadi bin Ahmad Kusyairi, Kiai Haji Hamid bin Ahmad Kusyairi, Kiai Yahya Khalil Stakuf, Profesor Dr. Kiai Haji Sukron Makmun, Kiai Haji Ihsan, Bapak kolega saya Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, Bapak Dr. Andi Saifullah Yusuf, Wali Kota Pasuruan, dan seluruh hadirin saya tidak sebut satu persatu. Hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan sambutan singkat. Pertama, kita hadir ke sini untuk haul. Haul itu artinya mengenang hari wafat. Kalau maulid itu mengenang hari lahir. Kita hari ini berkumpul untuk mengenang hari wafat Kiai Hamid Pasuruan yang lahir pada tahun 1914 dan wafat tahun 1982, atau kalau dalam bulan Hijriah, tahun Hijriah, lahir pada tahun 1333 Hijriah, wafat tahun 1403 Hijriah. Kita berkumpul di sini tentu ingin mendoakan beliau agar selalu berada di surganya, dan kita akan belajar dari sejarah perjuangan beliau yang sangat dahsyat untuk kemajuan bangsa Indonesia dan kaum muslimin di Indonesia. Dikenal luas bahwa Kiai Hamid Pasuruan adalah seorang waliullah. Tadi sudah ada cerita dari Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Kalau menurut agama Islam, menurut Al-Quran, wali itu apa? Wali itu orang yang sangat dekat kepada Allah, imannya sangat tebal, ketakwaannya padat, sehingga dia dicintai dan selalu terkabul apa yang diinginkan. Bentuknya kadangkala ada yang aneh-aneh, tetapi kadangkala memenuhi public common sense atau logika publik. Kalau yang aneh-aneh itu tadi, mau beli mobil, Kiai Ali Maksum beli mobil, tidak punya uang, perlu sesuatu, tidak punya uang, perlu 500.000, tiba-tiba datang orang ngasih. Itu waliullah. Beli mobil tidak ada, lalu didoakan bisa beli mobil. Ada cerita satu lagi yang sering saya ceritakan kalau saya hadir di sini.
Saya punya teman yang sekarang masih hidup, namanya Dr. Alwi Shihab. Alwi Shihab ini Menteri Luar Negeri di era Gus Dur. Ketika datang bersama saya haul ke sini beberapa tahun yang lalu, Alwi Shihab bercerita kepada saya, ini Kiai Hamid ini wali betul, saya yang mengalami sendiri, kata Pak Alwi Shihab. Gimana Pak Alwi? Pertengahan tahun 70-an saya sowan ke Kiai Hamid untuk minta memo. Untuk apa? Memo kepada Menteri Luar Negeri agar berkirim surat ke Dubes Indonesia di Mesir agar Alwi ini dilayani karena dia santri mau melanjutkan sekolah di Universitas Al-Azhar Kairo. Ini cerita Pak Alwi ini baru sesudah Kiai Hamid wafat. Kiai Hamid katanya bilang begini, Alwi, saya beri kamu memo ke Menteri Luar Negeri agar disampaikan ke Dubes kita di Mesir, tapi kamu suatu saat kamulah yang akan menjadi memberi memo-memo kepada duta Indonesia di luar negeri itu. Itu tahun 70-an. Tahun 1999 Pak Alwi Shihab menjadi Menteri Luar Negeri. Subhanallah. Itu apa? Mukasyafah dari seorang waliullah. Sehingga kita merasa nyaman kalau dekat dengan para wali, belajar dari para wali. Hadirin sekalian, kita mengambil pelajaran dari wali itu, selain dari kisah-kisah tadi yang ajaib-ajaib itu, yang hampir tidak masuk akal tetapi terjadi, kun fayakun itu tadi, kita mengambil hikmah yang substantif juga dari kehadiran Kiai Hamid di Republik ini. Beliau adalah salah seorang ulama besar, tokoh pesantren yang telah melahirkan ribuan bahkan puluhan ribu santri-santri yang kemudian mengisi dan memajukan Republik Indonesia ini. Tidak bisa dibantah bahwa kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan bentuk rumah namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila itu merupakan hasil olahan perdebatan yang mendalam antara tokoh-tokoh Indonesia yang melibatkan banyak ulama sehingga Indonesia merdeka. Saya selalu bercerita gini, coba kalau dulu para ulama tidak setuju negara Indonesia merdeka, kalau misalnya tidak menjadi khilafah, Indonesia tidak akan pernah ada. Kalau ulama tidak setuju, umat Islam waktu itu 70% tidak ada Indonesia. Tapi ulama itu telah melakukan ijtihad bahwa negara yang kita perlukan sesuai dengan kebutuhan waktu, tempat, dan kebutuhan lokal ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kosmopolit, pluralistik. Itu yang disepakati. Dan saudara, karena kesepakatan itu Indonesia merdeka, dan karena Indonesia merdeka, maka kaum muslimin itu maju sekarang ini. Maju. Saya katakan coba berapa sekarang kaum muslimin, kaum santri yang dulunya dianggap orang kampungan, sekarang sudah duduk di kantor-kantor pemerintah, pimpinan ormas, kepemudaan di masyarakat, bisnis, semua maju orang Islam. Sekarang ini karena Indonesia merdeka, dan yang ikut melahirkan kemerdekaan Indonesia ini adalah para ulama, terutama santri-santri Kiai Hamid ini antara lain, yang merupakan waliullah. Sekarang saudara, saya dulu tahun 70-an ikut kampanye politik. Orang Islam dulu yang kampanye politik yang seru-seru sekali itu tidak banyak yang menjadi orator panggung yang datang ke Madura. Saya mendengarkan Kiai Sukron Makmun pidato politik pemilu tahun 71. Wah, luar biasa. Tapi waktu itu umat Islam masih terbelakang. Tokohnya sedikit. Ya, sekarang perjuangan untuk memajukan Islam itu sedikit demi sedikit maju, sehingga pada tahun 80-an udah polisinya udah pinter ngaji. Di mako-mako polisi itu sekarang jadi tempat pengajian.
Saya selalu bercerita begini, bagaimana Anda mengatakan di Indonesia itu Islam tidak tumbuh dengan budaya pesantren? Tumbuh. Dulu tahun 70-an, saudara jangan bermimpi kok ada panglima TNI gitu, lalu sholat secara terbuka. Ini saya nih, sebagai Menko Polhukam, pernah bepergian sama panglima. Berhenti di suatu tempat pesawatnya, lalu apa yang dia lakukan pertama? Mohon izin, saya mau sholat dulu. Panglima nih sholat. Dulu saudara sembunyi-sembunyi orang sholat itu, malu takut. Sekarang berani. Kapolri, waktu itu Pak Tito, saya datang ke rumahnya Rabu, ada pengajian ibu-ibu. Di rumah dinas Kapolri ada pengajian. Artinya Islam itu sekarang karena punya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah tumbuh dengan budaya pesantren. Egaliter, kosmopolit, menghargai perbedaan, hidup bersama untuk maju. Sehingga saya katakan begini, kok tidak benar ya bagi saya kok ada istilah umat Islam di Indonesia didiskreditkan. Di Indonesia ada Islamofobia. Tidak ada, karena Islamofobia itu artinya pemerintah benci kepada umat Islam, pemerintah takut kepada umat Islam, sehingga akibatnya apa? Umat Islam itu dikucilkan, tidak boleh berperan di dalam kehidupan negara. Sekarang enggak, di dalam kehidupan politik orang rebutan umat Islam. Kalau ternyata ada yang terdiskriminasi, itu salahnya sendiri, kualitas umat Islamnya yang belum bagus. Negara sekarang pemerintah tidak ada Islamofobi, misalnya mendiskreditkan umat Islam. Sekarang minta undang-undang pesantren kita kasih, minta Universitas Islam Negeri kita kasih. Karena ini umat Islam besar. Kita sekarang punya UIN, Universitas Islam Negeri di Indonesia, sebanyak 27 UIN ditambah IAIN ditambah STAIN. Pesantren-pesantren sekarang sudah megah seperti ini. Karena apa? Ini salah satu perjuangan dari Kiai Abdul Hamid sebagai waliullah dalam arti yang logis, bukan yang ajaib-ajaib tadi itu banyak, tapi yang logis yang kita rasakan semua, bukan orang per orang yang merasakan. Kalau tadi yang merasakan ya Kiai Bisri, lalu Pak Alwi, atau mungkin siapa lagi yang merasakan, itu orang per orang. Ini umat sekarang yang merasakan, sehingga hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpersatuan. Apa yang diajarkan? Hargai manusia, jangan jumawa engkau, hiduplah sederhana, hiduplah secukupnya, bukan berlebih-lebihan. Lebih tegas lagi, tegakkan aturan hidup bernegara dengan baik. Ada yang mengatakan begini, Pak, sekarang terjadi Islamofobia karena ada orang Islam dibilang kadrun. Saudara, yang bilang kadrun itu bukan pemerintah, itu dari kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain. Kalau Islamofobia itu yang mengatakan itu pemerintah baru. Sama kalau ada orang bilang kadrun lalu bilang ada Islamofobia, berarti ada Kristenfobia. Karena orang Islam juga sering bilang, apa tuh orang Kristen kok membangun gereja di situ? Apa tuh orang Hindu kok pakai kemenyan di situ lalu ditendang? Itu namanya Hindufobia dan Kristenfobia kalau antar rakyat mau dianggap sebagai fobian. Ini tidak ada fobi dari pemerintah, saudara sekalian, tidak ada fobi. Itu antar rakyat dan itu yang diatur oleh pemerintah agar semuanya hidup rukun dan damai sebagai bangsa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yaitu waliullah, maka tidak akan pernah takut dan khawatir. Mereka itu termasuk pengikut-pengikutnya seperti kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.